Di balik gelapnya malam, ada kisah yang tidak pernah ingin ditemukan manusia. Selamat datang di Kismis, tempat di mana setiap cerita bisa menghantui tidurmu. Malam adalah waktu ketika dunia menyerah kepada kegelapan. Ketika cahaya tidak lagi punya kekuatan untuk melawan apa yang bersembunyi di balik kabut. Dan bagi para sopir yang hidupnya dihabiskan di jalanan, gelap bukan hanya sekadar malam, tapi gerbang menuju kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan terang-terangan. Malam ini, izinkan aku membawa kalian pada sebuah kisah yang bertahun-tahun menjadi bisikan para sopir tebu. Kisah tentang pengantin yang tidak pernah berhasil kembali ke rumahnya, dan sopir malang yang tak sengaja menjadi tamu tak diundang dalam tragedi itu. Guminto, pria berusia 38 tahun, adalah salah satu sopir truk tebu paling berpengalaman di wilayah itu. Ia sudah hafal setiap jalan tikus, setiap jalan berlubang, setiap lekukan bukit yang harus ia lalui setiap malam. Kadang, katanya pada rekan-rekannya, yang menyeramkan bukan hantu, tapi kantuk. Namun itu hanya gumaman untuk membuat dirinya terlihat berani. Karena sebenarnya, Guminto punya satu ketakutan besar. Alas Kembang. Sebuah jalur tua di tengah kebun tebu ratusan hektar. Jalannya lurus, panjang, dan sangat sepi. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, tidak ada sinyal, tidak ada suara selain gesekan daun tebu. Jalur itu terkenal sebagai tempat di mana roh-roh penasaran dari masa lalu masih berkeliaran. Terutama seorang pengantin yang hilang secara misterius puluhan tahun lalu. Namun malam itu, Guminto tidak punya pilihan. Pabrik gula meminta pengiriman mendadak, dan itu berarti ia harus melewati Alas Kembang. Tepat pukul 00.26, Guminto memulai perjalanan. Begitu roda truknya memasuki jalur Alas Kembang, udara langsung terasa berbeda. Awalnya hanya seperti angin berhenti. Lalu, suara jangkrik tenggelam. Lalu kabut turun pelan-pelan, menutup jalan seperti tirai putih pucat. Wah, kok sepi banget malam ini? Gumam Guminto mencoba menenangkan diri. Tapi perasaannya berkata, ada sesuatu yang salah. Ia memutar radio, namun hanya terdengar suara serak seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Ah, rusak, katanya sambil mematikan. Truk melaju pelan, lampu menembus kabut. Daun tebu di kiri kanan tampak bergerak, padahal tidak ada angin. Guminto mulai gelisah, dan pada saat itulah kejadian pertama terjadi. Duk! Truk berguncang kuat, seperti ada sesuatu yang jatuh ke atas bak. Guminto langsung menginjak rem. Ia turun perlahan, membawa senter. Saat senter diarahkan ke bak truk, semua tebu masih rapi. Tidak ada tanda-tanda yang jatuh. Namun Guminto melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Jejak kaki. Kecil, halus, seperti kaki wanita muda. Jejaknya basah dan mengarah ke ujung bak, lalu hilang begitu saja. Angin terasa dingin, sangat dingin. Wah, ini kok aneh tenan. Guminto langsung naik kembali ke truk. Saat ia hendak menyalakan mesin, lampu hazard menyala sendiri, kemudian mati, lalu menyala lagi. Radio kembali menyala dengan sendirinya, mengeluarkan suara seperti tangisan jauh di kejauhan. Suara perempuan, lirih, patah-patah. Guminto mulai panik, namun ia tetap melaju. Hingga akhirnya, di tengah jalan yang tertutup kabut, tiba-tiba terlihat sosok putih berdiri.
bukan cahaya, bukan hewan, seorang wanita. Ia memakai kebaya putih pengantin, lengkap dengan selendang panjang menjuntai ke tanah. Siluetnya terpampang jelas oleh lampu truk. Guminto rem mendadak. Wanita itu berdiri tepat di tengah jalan, tidak bergerak, tidak bernapas. Wajahnya tertutup cadar putih tipis. Guminto mencoba membunyikan klakson. Tidak ada reaksi. Lalu, dengan sangat perlahan, kepala wanita itu menoleh ke arah truk. Ia tidak berjalan. Ia tidak pindah tempat. Ia seperti menggeser dirinya tanpa memindahkan kaki. Guminto merinding hebat. Lalu terdengar suara, sangat pelan, sangat dekat. "Mas, antar aku pulang." Guminto menginjak gas dalam-dalam. Truk menyalip lewat kiri. Namun saat ia menengok sedikit ke kursi sebelah, wanita itu sudah duduk di sana, membawa selendang, menunduk, dengan tangan pucat terlipat rapi. Guminto hampir pingsan. Wanita itu berbicara tanpa menoleh, tanpa bibir bergerak. "Mas, aku dulu pengantin. Suamiku kabur, meninggalkan aku di pelaminan." Suara itu seperti berasal dari dalam dada, bukan dari mulut. Aku malu. Aku lari ke hutan. Aku ingin pulang, tapi aku tersesat. Guminto merasakan hawa dingin mengelilinginya. Tangannya gemetar hebat. Wanita itu lalu mengangkat kepalanya dan membuka cadarnya. Wajahnya separuh masih cantik, separuh lain hancur, seperti ditelan api. Daging menghitam, mata kosong seperti cekungan tak berdasar. Ia menatap Guminto dan berkata, "Mas, maukah kau menggantikannya?" Guminto berteriak. Truk oleng, membanting ke sisi kiri jalan. Ia kehilangan kendali. Gelap, segalanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan truk Guminto terbalik di pinggir kebun tebu. Bak truk berserakan, mesin masih panas. Guminto ditemukan duduk membatu di kursi, tidak sadarkan diri, tapi masih hidup. Di pangkuannya, ada selendang pengantin putih, tidak milik siapapun. Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang berani menyentuh. Ketika Guminto sadar, ia hanya berkata pelan, "Dia belum menemukan pengantinnya." Itulah kisah yang menyintai di balik sunyi. Jika kalian masih berani, kembalilah di cerita Kismis selanjutnya. Dan ingat, yang menemuimu malam ini belum tentu manusia.